ada sedikit perbedaan antara PWI dengan Naat walaupun sama-sama Wali Songo. Perbedaannya adalah Naat itu hanya berbasis nasab. Kalau PWI itu nasab dan lain-lain. Jadi sosial agama termasuk mungkin juga sosial ekonomi itu itu PWI. Nomor selanjutnya perbedaannya sedikitnya adalah Naat ini mencatat menjalin silaturahim antara keluarga Wali Songo. Keluarga Wali Songo. Makanya saya lihat perkembangannya Naat juga akan memasukkan beberapa klan Ba'alwi yang dari ibu itu ke Wali Songo. Di YouTube ada mahasiswa Yaman yang membongkar kedok Ba'alwi ya beliau ini. Saudara-saudara kalian, beliau ini di Yaman lama, sekarang beliau mukim di Makkatul Mukarramah. Beliau kebetulan bulan Ramadan ini pulang. Begitu pulang, sengaja saya datangkan ke sini. Alhamdulillah beliau kemarin podcast dengan Bang Haji Roma Irama. Kemudian setelah podcast beliau langsung ke Banyumas, dari Banyumas ke Purbalingga, dari Purbalingga balik lagi ke Cirebon untuk mengikuti buka bersama. Dan nanti insya Allah setelah dari Cirebon akan ada acara di Tegal. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian sini juga ada Gus Jazuli. Beliau yang getol membahas tentang Ba'alwi. Fi kulli waqtin wa hinin. Itu membahas tentang masalah Ba'alwi. Alhamdulillah, mudah-mudahan para youtuber PWI Laskar Sabilillah ini mudah-mudahan tambah berkembang lagi dan lebih banyak lagi anggotanya, sehingga kita semua akan akan mendapatkan satu progresivitas di dalam perjalanan organisasi ini secara lebih baik lagi. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa berkumpul walaupun ini cukup sederhana. Dulu zamannya Pak Hasyim Asy'ari juga kantor NU itu sangat sederhana sekali. Saya lihat di fotonya itu kursinya paling ada berapa gitu kan. Cuma sekian kamar itu kan. Sangat kecil sekali. Di Surabaya, di Jombang sangat kecil sekali. Kita ini fasilitasnya sudah sangat banyak sekali, sangat besar. Maka kita ini fasilitas dari Allah untuk berjuang ini lebih daripada bapak kita. Walaupun sangat sederhana ini, sesungguhnya dengan acara momen buka bersama ini sebetulnya saya hanya ingin menceritakan, ingin mendengarkan perkembangan dari PWI dan Laskar Sabilillah yang ada di daerah. Karena sementara ini sekretariat belum ditempati, sudah ada tapi belum ditempati, jadi belum bisa mengadakan rapat koordinasi. Nanti insya Allah akan diadakan rapat koordinasi walaupun melalui Zoom, itu minimal sebulan sekali. Dari daerah itu harus ada laporan perkembangan.
supaya seluruh Indonesia ini bisa dipantau. Jadi nanti kita di kantor kesekretariatan kita ini nanti IT-nya harus tingkat tinggi. Saudara-saudara sekalian, barangkali ini perlu saya kemukakan. Sebetulnya saya dari dulu sudah ada pikiran, barangkali ini perlu ada persiapan seperti halnya dulu saya berbicara di awal sama Iman. Nanti kita akan buat pergerakan Wali Songo Indonesia dan laskarnya namanya Laskar Sabilillah. Jadi yang pertama kali tahu ketika gagasan Laskar Sabilillah dimunculkan dari mulut saya itu adalah Ki Imaduddin Al-Bantani waktu itu. Masih polemik nasab, beliau saya panggil sih. Alhamdulillah, sekarang juga saya kemukakan demi untuk menopang perjuangan, maka kita harus membuat banom. Banom ini diantaranya rencananya satu adalah forum silaturahmi Pondok Pesantren Wali Songo Indonesia. Itu harus ada. Ini nanti kita membuat semacam kurikulum. Untuk kurikulum itu wajib diajarkan di anggota-anggota forum Pondok Pesantren Wali Songo. Ajaran-ajaran itu diantaranya ajaran kewali songoan. Kemudian ajaran Bhinneka Tunggal Ika dan ajaran sejarah. Jadi pesantren Wali Songo ini nanti akan mungkin dari PWI akan ada menyodorkan sebuah konsep pendidikan anak-anak santri supaya anak santri memiliki rasa bela terhadap negara itu kencang. Supaya anak santri tahu akan sejarahnya dan mereka akan memiliki rasa kebanggaan menjadi bangsa Indonesia dan mengerti tentang kondisi bagaimana Indonesia. Saya harapkan dari itu semua nanti akan muncul generasi-generasi yang tidak mudah dibohongi oleh orang, tidak mudah dibodohi oleh orang, karena anak santri nanti akan cakap berbicara tentang masalah sejarah. Ini perlu karena kenapa? Ada forum Pondok Pesantren Wali Songo Indonesia, karena saya yakin bahwa misi daripada PWI Laskar Sabilillah tentang masalah Ba'aldi mempertahankan, membuat benteng-benteng di bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pengaruh-pengaruh ajaran Ba'aldi dan doktrinasi Ba'aldi, bahkan penjajahan spiritual terhadap umat Islam. Ini kita harus buat benteng dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin ini tidak butuh waktu berapa tahun, tapi harus selamanya. Jadi ini ratusan tahun akan diwariskan organisasi ini. Maka dari itu kita harus buat satu paku-paku mulai sekarang. Di antara pakunya adalah kita harus mengumpulkan berbagai pesantren, pondok pesantren yang solid terhadap perjuangan bangsa, terhadap sejarah kewali songoan, sejarah keislaman, pergerakan keislaman Indonesia, dan solid terhadap penolakan terhadap ajaran-ajaran Ba'aldi dan nasab Ba'aldi. Ini pondok pesantren ini harus memiliki mentalitas yang solid.
Nah ini perlu kita adakan perapatan barisan kesatuan visi dan misi, maka insya Allah akan segera nanti dibentuk forum pondok pesantren Wali Songo Indonesia. Maka saudara-saudara sekalian, nanti kita sudah mulai kasak kusuk. Nanti ada rekomendasi kira-kira yang akan ngurus ini, ketuanya siapa. Dan itu nanti Banom satu itu. Nomor 2, ini sehubungan dengan pembenahan data-data sejarah yang ada di IT. Panjenengan tahu, kalian buka Google, data sejarah Indonesia sudah berubah. Sampean buka yang namanya Google, buka tentang Margaba Alwi, selalu disebut bahwa Margaba Alwi itu adalah cucunya Rasulullah dari sekian. Ini data yang tercatat di Google seperti itu, data yang tercatat di YouTube semacam itu. Bahkan sekarang ada lagi teknologi yang disebut AI yang bisa ditanya jawab. Saudara, panjenengan semua jangan menganggap enteng itu semua. Ini kadang-kadang orang NU ini kadang-kadang suka takhfif, menganggap enteng, itu enteng. Di masa yang akan datang, generasi kita, cucu kita ini teknologinya, kehidupannya sudah kehidupan IT. Mereka mungkin tidak akan merujuk ke buku, mereka mungkin tidak akan merujuk ke kitab, tapi merujuknya ke AI. Siapakah yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia seumpama? Itu nanti di AI mungkin jawabnya seumpama. Yang pertama kali adalah Bani Bangsa Adi Ba'alwi. Kira-kira kalau seumpama itu tercipta di generasi anak cucu kita, sejarah Indonesia rusak atau tidak? Data-data sejarah yang ada di internet, yang ada di Wikipedia, yang ada di AI, itu berasal dari mana? Berasal dari database yang disusun oleh mereka orang. Kalau yang masuk itu database-nya dari mereka, maka mereka lah yang akan jadi acuan. Di sini maka dari itu salah satu gerakan kita adalah bagaimana cara kita merubah itu semua. Karena ini mereka itu secara senyap, mereka akan merubah mindset daripada generasi muda Indonesia, mindset daripada generasi kita yang akan datang, anak cucu kita. Yang punya Indonesia itu adalah orang Yaman, ini adalah orang Kabin, ini Adi Ba'alwi, ini Ba'alwi, semuanya milik mereka semua. 20 tahun, 40 tahun yang akan datang, anak cucu kita nggak punya apa-apa di Indonesia, udah diusir. Saudara, makanya di sini perlu dibentuk pasukan untuk merubah itu semua dalam rangka meluruskan sejarah, yaitu mengantisipasi serangan-serangan mereka yang bersifat IT, yang bersifat saintifik. Maka insya Allah nanti di PWI akan dibentuk Banom lintas agama, yaitu adalah menyatukan gerakan teknologi Indonesia untuk meluruskan sejarah Indonesia dan data-data itu. Maka insya Allah nanti forumnya apa namanya, tapi supaya panjenengan paham bahwasanya forum itu berkaitan dengan forum saintis bersatu atau ilmuwan bersatu atau ilmuwan Indonesia atau ilmuwan Nusantara. Nanti di Banom itu anggotanya lintas agama, yang penting pinter IT. Jadi kalau ada pinter IT, ngerti tentang masalah database sejarah, ngerti tentang masalah teknologi, kita ambil.
kekuatan itu walaupun bukan muslim. Kita memunculkan satu filsafat Bhinneka Tunggal Gus lihat monggo wala kudu Gus ya monggo Gus jadi Gus lihat saking semakin beliau niku sudah masuk di dalam salah satu ketua PWI pusat. Beliau masih muda itu, tapi pengaruhnya luar biasa. Monggo. Saudara-saudara sekalian, jadi nanti akan dibentuk forum ilmuwan Nusantara. Dalam rangka apa? Dalam rangka membenahi itu semua. Satu itu. Nomor selanjutnya ada usulan dari beberapa kawan, khususnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, monggo Kiai Mubarak. Beliau juga salah satu ketua ini dari pusat. Alhamdulillah. Beliau juga salah satu ketua pusat. Jadi saya isi ketua-ketua itu adalah anak-anak muda, kiai-kiai muda, supaya keberaniannya ada. Mubarak. Iya, ini ada Kiai Saifuddin ini masih pernah ponakannya Kiai Subhan Mahmud Brebes. Ini Kiai Burhanuddin dari Kuningan, perjuangannya luar biasa. Maksud beliau ini Gus Nukman, Komandan Panglima Laskar Sabilillah Jawa Tengah. Muhammad. Yeah. Keberio, mau tengah aja. Jadi saking pemalang sih. Ini wonten Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Cirebon, Bapak Jirosid Sinawakaken. Niku Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, itu ada usulan yang nomor 3 adalah PWI Laskar Sabilillah harus membentuk nakobah nasab sendiri, yaitu adalah Nakobah Nasab Ulama Nusantara. Jadi tidak dikhususkan untuk Wali Songo nasabnya. Insya Allah saya
untuk menambah bobot daripada nakobah nasab Wali Songo ini, mungkin kita akan adakan pertemuan semacam seminar tentang masalah nasab Nusantara dulu, baru setelah itu kita membuat semacam manifesto bahwa dengan ini kita membutuhkan satu wadah khusus untuk menangani itu semua. Jadi nanti agak sedikit berbeda dengan Na'at. Kalau Na'at itu Aulia Tis'ah, kalau ini Nakobah ulama Nusantara. Nanti insya Allah kita juga kerjasama dengan Na'at juga. Dan Alhamdulillah Na'at juga sudah punya pasukan namanya Garda Wali Songo. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan bekerja dengan baik. Saudara-saudara sekalian, ada sedikit perbedaan antara PWI dengan Na'at walaupun sama-sama Wali Songo. Perbedaannya adalah Na'at itu hanya berbasis nasab. Kalau PWI itu nasab dan lain-lain. Jadi sosial agama termasuk mungkin juga sosial ekonomi itu Na'at. Itu PWI. Nomor selanjutnya perbedaannya sedikitnya adalah Na'at ini mencatat menjalin silaturahim antara keluarga Wali Songo. Keluarga Wali Songo. Makanya saya lihat perkembangannya Na'at juga akan memasukkan beberapa klan Ba'alwi yang dari ibu itu ke Wali Songo. Klan Ba'alwi yang dari ibu ke Wali Songo. Jadi Na'at ini akan menjalin silaturahim, istilahnya itu mencari saudara. Kalau PWI Wali Songo dan tegas tidak memakai Ba'alwi. Kemudian maka di dalam Na'at ini beda dengan PWI. Bedanya kalau Na'at itu ithbat nasab Wali Songo, tetapi mereka atau Na'at tidak ibtalun nasab di ahli Ba'alwi. Itu karena bukan ranahnya. Jadi ketika Na'at itu tidak begitu tegas di dalam masalah pembatalan nasab Ba'alwi, itu karena memang Na'at itu khusus membahas nasab Wali Songo. Jadi nasabnya Ba'alwi nggak ikut-ikutan. Kalau PWI tidak. Kalau PWI itu itsbat nasab Wali Songo dan ibtalun nasab li ahli Ba'alwi. Menetapkan nasab Wali Songo dan membatalkan nasab Ba'alwi, menolak seluruh ajaran dan doktrin-doktrin Ba'alwi yang ada di Indonesia. Itu PWI. Jadi kenapa saya jelaskan? Karena banyak yang bertanya terus perbedaan Na'at dengan PWI apa? Ya itu bedanya. Jadi ada sedikit berbeda walaupun itu itu adalah merupakan sama-sama jargonnya adalah Wali Songo. Jadi kalau di dalam perkembangan nanti di Na'at itu kemudian kurang begitu tajam warnanya untuk membatalkan nasab Ba'alwi, maka kita sebagai PWI dan Laskar Sabilillah ini harus memaklumi, karena memang ranahnya Na'at hanya nasabnya Wali, dia tidak membahas tentang Kalau PWI tidak, PWI berangkat daripada dukungan mutlak terhadap tesisnya Ki Imaduddin Al-Battani. Jadi satu itsbatun nasab li aulai tis'ah,
menetapkan nasab Wali Songo, dan nomor 2 ibtalun nasab di Ali Ba'ali, bahwasanya Ali Ba'ali bakal nasabnya. Itu pergerakan kita, termasuk penolakan terhadap doktrinasi pengaruh dari Bang Ali yang ada di Indonesia. Itu mutlak Indonesia harus dibersihkan dari itu semua, karena kalau tidak maka generasi kita akan rusak. Saudara-saudara kalian, itu kemudian juga di PWI ada kebangsaan, ada kesejarahan, ada juga ekonomi, sosial, mungkin juga ada politik ya, walaupun politik dalam arti politik kebangsaan seperti Nahdlatul Ulama. Sekarang kemudian dengan NU gimana? NU itu Wali Songo, tapi isinya ada 2. Ada yang membatalkan nasab Ba'ali, ada yang tidak. Pengurusnya juga ada 2, kemudian warga NU-nya pun ada 2, yaitu adalah ada yang membatalkan nasabnya Ba'ali, ada yang tidak, yang biasa kalian panggil muhibbin, ada yang muhibbin, ada yang tidak, ada yang kepro Ba'ali, ada yang tidak. Itu NU. Kalau PWI dan Laskar Sabilillah ini isinya adalah orang-orang NU, warga NU yang menolak secara mutlak nasab Ba'ali, warga NU yang menolak doktrinnya Ba'ali, warga NU yang menolak ajaran Ba'ali, warga NU yang tidak ada toleransi terhadap kesesatan dan kelakuan yang negatif daripada kaum Ba'ali. Tidak ada toleransi. Itu PWI dan Laskar Sabilillah beda dari situ. Bisa dipahami ya? Maka dari itu di NU tidak anti Ba'ali, tapi ke PWI anti. Di NU mungkin tidak bisa lepas dari Ba'ali, tapi PWI harus suci, pasti suci dari Ba'ali. Kenapa? Supaya kalau al-ma'ul itu bukan al-ma'ul mutaghayyir, tapi al-ma'ul mutlak ya. Ma'ul mutlak juga bercampur dengan yang lain lah. Ini pasukan dari Pemalang ini. Pemalang ini pergerakannya sudah sampai ke tingkat ranting, sampai ke tingkat desa sudah pergerakan. Saudara-saudara sekalian, misi kita PWI dan Laskar Sabilillah ini jelas, melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh Ba'ali, melindungi masyarakat Indonesia dari doktrin dan ajaran Ba'ali, melindungi rakyat Indonesia ini dari ajaran-ajaran yang negatif yang selalu mereka gaungkan, atau melindungi masyarakat Indonesia dari gerakan-gerakan Ba'ali. Itu jelas kalau PWI dan Laskar Sabilillah di sini. Makanya di sini warnanya mungkin lebih tegas ya. Di PWI dan Laskar Sabilillah ini orang NU yang memiliki satu warna yang lebih tegas bahwa ini ajaran seperti ini. Jadi insya Allah komando daripada Laskar Sabilillah itu sangat jelas. Komando Laskar Sabilillah itu sangat jelas sekali. Saudara-saudara sekalian, kemudian nanti di dalam perkembangannya nanti ada beberapa orang memang yang saya tugaskan, khususnya bagian kajian keilmuan Gus Aziz Jazuli. Saya sudah antara 3 bulan 4 bulan ya Gus,
saya memberikan mandat kepada beliau untuk menyusun buku tentang masalah pembatalan asal ta'ali dengan dasar utamanya adalah kajiannya Ki Imaduddin Al-Bantani, disusun oleh beliau tim PWI. Tim PWI ini harus kuat. Kita ini tidak boleh bubar. PWI dan Laskar Sabila di Indonesia harus ada. Saya tahu di daerah-daerah ini banyak yang berantem. Biasa. Di mana-mana juga ya munazaat wa mukhalafah mesti ada. Bukan mukhalafah aja, munazaat. Kalau munazaat itu saling cabut mencabut. Oh ini nggak pantas, ini kalau saya dengerin aja, biar kuping saya budek nggak apa-apa. Itu biasa. Tapi kalian tahu, setajam-tajamnya kita berbeda masalah bangsa, masalah visi di dalam menghadapi Ba'alwi ini, setajam-tajamnya kita berbeda, saya minta satu kali, apa? Jangan sampai bubar ini pada kita pas-pasan ini. Kalian boleh berbeda, tapi kalian jangan sampai bubar. Di Pemalang boleh berbeda, tapi jangan sampai bubar. Di Tegal boleh berbeda, jangan sampai bubar. Di Cirebon boleh berbeda, jangan sampai bubar. Karena ini adalah pergerakan amanah leluhur kita. Jadi kalian jangan jadi orang pengecut. Jangan jadi orang punya mentalitas cemeng. Baru tidak dijadikan pengurus saja udah molos, kita mutuk. Kalau perlu saya bilang kepada sampean, itu sampean jadi ketua umum, saya jadi anggota nggak apa-apa. Saya tetap berjuang. Jadi kalian itu boleh, karena ini apa? Begitu PWI dan Laskar Sabila ini besar, diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia, disinilah orang itu akan memandang PWI. Laskar Sabila berkibar di Indonesia sebagai satu gerakan bendera yang sangat menggetarkan hati-hati orang, sangat menggetarkan dadanya manusia Indonesia, apalagi Ba'alwi. Saudara-saudara sekalian, maka gerakan ini harus dikumandangkan terus. Besarkan ini PWI dan Laskar Sabila. Ketika kalian tidak bisa berjuang di Nahdlatul Ulama di dalam masalah kebahagiaan, warga itu berkumpul, jalur relnya adalah PWI Laskar Sabila. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti, saudara-saudara. Insya Allah itu adalah amanah daripada leluhur kita. Maka dari itu, ketika sudah selesai masalah perbedaan itu, merapat semua. Merapat semuanya. Tidak boleh kalian itu pecah belah, destruktif, dan pada akhirnya menghancurkan. Apa yang lebih besar dosa kepada leluhur selain cucuknya menghancurkan pergerakan untuk membela leluhur? Dosa yang paling besar daripada seorang cucu yang membubarkan satu pergerakan membela leluhur, ini dosa yang lebih besar apa ya? Tidak ada. Saudara-saudara sekalian, Allah telah memberikan tanda-tandanya kepada kalian. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah memperlihatkan ayatnya, bagaimana itu Ba'alwi, bagaimana itu doktrinnya, pakaiannya. Kalau pakaian Wali Songo Sakala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalah. Udung-udung sebat traktor, tasbih sekelapa-kelapa, sorban numpuk telur, jubah koyo benar mabur. Tapi mereka semua mentalitasnya seperti binatang. Hati-hatinya tidak ada sedikit pun yang sesuai dengan jubah mereka.
Kirbun wa buhtan, sampai detik ini saya dengarkan daripada klan Ba'awi, kirbun wa buhtan, menyebarkan dusta-dusta kebohongan, sampai detik ini saya dengar. Ini kelompok yang isinya kirim dengan buhtan ini, bisa tidak ini Ba'awi ini berhenti dari bohong? Sebetulnya gampang, Ba'awi sadar, tobat, mengakui, selesai. Agama selamat dunia akhirat. Tapi kira-kira bisa diharapkan tidak sekali? Di sini saudara-saudara. Maka dari itu saudara, Qadyan kasih fil Indonesia, di Indonesia itu kirbun wa buhtan, menyebarkannya kedustaan, kebohongan sampai detik ini. Mendoktrin masyarakatnya dengan satu hurufat-hurufat yang tidak benar, satu cerita-cerita yang ngarang dikemas sedemikian rupa, dan itu ternyata bukan sekedar ijtimaian sosial, tetapi juga ilmiah, keilmuan. Saya tuh baca kitab-kitab seperti kitab Al-Fawaidul Muhtarah karangannya Zain bin Smith itu, ya Allah, awalnya bagus, begitu tengah bakal bermaut, udah bahaya semua. Alim Hadramaut seolah-olah digambarkan lebih hebat daripada Makkahul Mukarramah, lebih hebat daripada Madinah. Ini namanya kirbun wa buhtan. Harus kita bongkar habis-habisan, karena Rasulullah menjanjikan kelak akan ada fitnah di umatku, dan yang akan menyelamatkan adalah pasukan-pasukan hitam. Kenapa Rasulullah bicara hitam? Apa kita pernah kongres mengatakan MS Laskar Sabilillah seragamnya hitam supaya pas dengan hadisnya Kanjeng Nabi, ilmu cocokologi? Tidak. Kemudian dari mana ini pasukan hitam? Ya tidak tahu. Tiba-tiba ada saja, bukan dari saya, bukan. Saya nggak pernah mengusulkan. Kalau saya usulkan bukan hitam, tapi merebak itu pasukan hitam. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah isyarat dari Allah. Sebab gaung PWI ketika di Indonesia ini sudah ada, sudah kuat, nanti yang lainnya akan muncul. Kita akan buat cabang nanti di Malaysia, kita buat cabang nanti di Mindanao Filipina, di Thailand Patani, kemudian juga di Singapura, kemudian juga yang ada di Hong Kong dan Jepang. Di Hong Kong sudah ada Laskar Sabilillah, di Jepang sudah ada. Siapa yang memberitahu mereka? Tidak ada satupun yang memberitahu mereka. Mereka bergerak, yang diberitahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu. Yang diberitahu adalah hati nurani mereka tentang masalah kebangsaan. Maka saudara, tidak ada kata lain. PWI Laskar Sabilillah harus organisasi raksasa di Indonesia di masa yang akan datang. Tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh Indonesia secara zalim. Maka PWI Laskar Sabilillah harus bergerak. Jadi maka dari itu, kalian berjuang, sama-sama berjuang. Kalian berjuang, sama-sama bergerak. Kalian berjuang, jangan cari uang, jangan cari keuntungan. Kualat kalian kalau cari keuntungan. Lihat, lihat. Apa saya perlu ceritakan kemana-mana saya kadang-kadang pakai ongkos sendiri? Apa saya perlu ceritakan bahwa uang saya juga banyak habis, sehingga tanah di samping nggak di DP-DP? Gara-gara siapa itu? Ya gara-gara tampang nama model kayak gini. Tapi saya tidak pernah cerita buat apa. Ada yang mengatakan itu kan pengorbanan jenengan. Bukan pengorbanan menurut saya. Kalau pengorbanan seolah-olah saya itu berkorban, seolah-olah saya menanam jasa, bukan. Tapi ini adalah konsekuensi saya di dalam membela leluhur dan bangsa saya.
Konsekuensi saya ketika mau membela, menyelamatkan leluhur, menyelamatkan bangsa dari Ba'ali, saya harus berkorban. Kalau tidak mau berkorban, kamu ukhudhu ma'al qaidin, tetap kamu pegang di kamar kamu sama orang tua, sama anak perempuan, sama orang yang sakit, gak usah berjuang. Kalau mau berjuang siap itu. Kalau seumpama tidak siap itu, gak usah berjuang. Maka saya yakinnya PWI dan Naskah Sabilillah ini adalah pemegang, di antaranya adalah pemegang bendera Wali Songo. Makanya banyak tulahnya. 1-2 dengan Nahdlatul Ulama. Banyak tulahnya. Kalian bisa lihat orang-orang yang membenci pergerakan ini dihinakan oleh Allah. Dihinakan oleh Allah. Banyak ulama-ulama besar yang kalian kagumi, banyak orang-orang alim yang kalian kagumi. Begitu ngeritik perjuangan Wali Songo Indonesia, pergerakan pemandangan Ba'ali, dihinakan oleh Allah. Dihancurkan muruatnya oleh Allah, harga dirinya dihancurkan, dibongkar oleh Allah. Kalau kalian tidak takut, ini bukan punya kita, ini bukan punya Abbas, ini bukan punya Imaduddin Al-Bantani, tapi ini adanya pergerakan milik Allah dan Rasulnya. Makanya kalian yang hatinya harus lurus. Kalian mau ikut ke Kanjeng Nabi apa tidak? Allah memberikan haqqul dakwah. Haqqul dakwah adalah Ba'ali dan doktrinasinya ini adalah yang musuh di depan kita ada 2 yang akan menghancurkan Islam dan menghancurkan Indonesia. 1 adalah Ba'ali, nomor 2 adalah Wahabi. Ini sama-sama kedua-duanya dari Yahudi, yang disebut oleh Rasulullah 2 tanduk syaitan. Maka kita ini milik Rasulullah. Maka saya yakin orang-orang yang tidak memiliki hati yang bersih, pikiran yang lurus, pasti akan dijauhkan dari PWI. Pasti akan dijauhkan dari PWI. Maka jaga hati kalian, jaga diri kalian. Saya kemarin baca tafsir Jalalain, itu saya itu ya Allah, perjalanan khususnya di surat Asy-Syu'ara dengan surat-surat At-Taubah itu persis seperti perjalanan PWI. Rasulullah bertanya juga, Allah bertanya juga, apa kamu begini, apa kalian seperti ini, apa kalian merah, itu persis. Saya menggambarkan itu semua, kalian kumpul lagi ditanya sama Allah. Memang dalam sebuah perjuangan seperti itu, persis di perjalanan ketika Rasulullah berjuang, berjihad seperti itu. Maka saya bilang ini pergerakan PWI Naskah Sabilillah ini punya Allah. Seorang apa seperti seorang Imaduddin Al-Bantani nggak bisa menggetarkan Indonesia kecuali bi'aunillah. Bi'illah. Maka sesuatu mukjizat akan terjadi bi'iznillah. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa memecah lautan jadi 2, bisa memecah batu. Fa'fajarat minhu 12 'aina, itu ternyata biiznillah. Wa uhyil mauta biiznillah, termasuk adalah Nabi Isa menghidupkan orang mati biiznillah. Ketika iznullah, maka kata ada iznullah, izinnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang mustahil jadi terbuka semua. Ini izinnya Gusti Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mendengarkan ceritanya Mas Yusuf untuk kawan-kawan di sini. Mas Yusuf cerita di Yaman seadanya, walaupun sekilas, mumpung ada kawan-kawan dari berbagai daerah. Mas Yusuf ini kan saksi di Yaman, supaya panjenengan tahu bagaimana di Yaman. Sehingga ada yang mengatakan kalau di Yaman itu katanya nggak ada yang diaspal karena tanahnya menjaga telapaknya para wali. Beliau membuktikan di Hadramaut ini aspal. Jadi lucu juga begitu. Jadi barangkali dari saya cukup sekian saja. Saya minta kepada Mas Lucu untuk berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.